Untuk di daerah selatan kita akan tempatkan satu SSK di Polsek Malimping. Ya, ini akan membackup wilayah Bayan dan sekitar, kemudian akan membackup wilayah Banjarsari dan sekitar, termasuk Cijaku. Khusus Cijaku ini juga kita akan tempatkan karena dia dua kecamatan. Jadi kita akan tempatkan satu Protodalmas di sana. Jadi untuk wilayah Malimping, Wonosalam, Cijaku ini bukan hanya ada Brimob Resimen, tapi nanti ada Dalmas Polres yang akan khusus di wilayah Cijaku. Jadi itu rekan sekalian. Kita juga akan dibantu oleh sebanyak 500 personel TNI yang sudah disebar oleh Pak Dandim di semua wilayah kecamatan ada di Kota Lebak. Termasuk nanti 2 peleton yang akan standby yang sewaktu kita bisa geser untuk perkuatan pasukan. Mang Uday Channel. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa like, comment, and subscribe Mang Uday Channel. Asik. Halo guys, salam Indonesia, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Bertemu kembali bersama Mang Uday Channel. Welcome to my channel. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pagi ya, sekitar jam 10-an, kita diundang oleh Pak Kapolres Lebak terkait press conference persiapan pengamanan Pilkada serentak di 265 desa di 28 kecamatan. Dan Pak Kapolres menyatakan dari hasil pemetaannya bahwa ada sejumlah TPS yang dianggap sangat rawan dan TPS yang rawan. Nah, untuk TPS yang sangat rawan dan rawan tersebut jumlahnya sekitar 380. Nah, dari 380 ini sebanyak 94 TPS yang tersebar di beberapa desa itu merupakan TPS sangat rawan. Nah, selebihnya sekitar 286 TPS itu kategorinya rawan. Jadi ada kategori sangat rawan dan rawan. Nah, untuk untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan di ratusan TPS ini, maka untuk pengamanannya sangat ketat. Selain oleh pihak kepolisian, ada Linmas, ada juga TNI ya. Berikut juga nanti ada BKO dari Brimob Polda Banten maupun Brimob dari Kelapa II. Nah, Kelapa II ini BKO dari Mabes Polri langsung, dan untuk yang Brimob dari Polda ya tentu oleh Polda di BKO-kannya ke Lebak. Nah, cuman untuk nama-nama desanya sendiri tidak disebutkan ya. Jadi ratusan TPS ini di desa mana itu nggak disebutkan ya, khawatir atau mungkin ada alasan tertentu kenapa Pak Kapolres tidak menyebutkan. Tapi untuk lebih jelasnya, yuk kita saksikan videonya. Come on guys. Oke guys, sekarang kita udah berada di depan Polres Lebak. Kita langsung menuju ke dalam untuk mendengar langsung pemaparan dari Kapolres Lebak AKBP Teddy Rayendra terkait persiapan pengamanan Pilkada serentak di 265 desa di 28 kecamatan. Come on guys. Oke guys, kita lihat teman-teman media udah hadir ya. Ada Pak Kapolres juga di dalam, sudah siap memberikan pemaparan terkait persiapan pengamanan Pilkades serentak di Kabupaten Lebak guys. Kita dekati. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hormati rekan-rekan media sekalian, seluruh masyarakat Lebak. Hari ini adalah H-3 daripada pelaksanaan kegiatan Pilkades di Kabupaten Lebak, yang mana
desa masyarakat pilkada sebanyak 265 desa dengan berbagai kategori dalam pengamanan di sana. Kita sendiri sudah menyiapkan anggota untuk pengamanan TPS, termasuk tim patroli dan pasukan untuk pengamanan tersebut. Dalam kegiatan hari ini, saya mengharapkan semua masyarakat dan seluruh para calon kepala desa untuk menjaga keamanan dan kondusivitas wilayah Kabupaten Lebak, sehingga pelaksanaan pilkada tersebut bisa berjalan lancar. Mungkin ada kira-kira teman-teman bisa mau bertanya, silakan. Untuk jumlah personil sendiri Pak? Jadi untuk jumlah personil Khusus yang dari Polres dulu Pak, yang khusus internal Polres dulu berapa? Jangan digabung dengan yang lain-lain dulu. Oke. Jadi untuk internal Polres ya, yang digunakan untuk pengamanan TPS sebanyak 508 orang. Ini yang khusus anggota Polres dan Polsek. Itu pun di backup oleh anggota yang lain dalam rencana operasi ya, terbagi berbagai satgas yang mulai dari satgas preventif, represi dan banop. Itu sebanyak 112 personil. Jadi hampir sekitar 700 personil anggota Polres sendiri. Kemudian dengan jumlah TPS sebanyak 1.656, ya, ini kita membutuhkan personil untuk pengamanan sebanyak 1.322 personil. Tentunya membutuhkan tambahan anggota dan alhamdulillah diberi oleh Bapak Kapolda Banten untuk khusus PAM TPS sebanyak 744 personil untuk membantu anggota Polres Lebak 744. Ini sebanyak 1.322 ini untuk menjaga 1.655 TPS. Ada sedikit salah ya. Jadi jumlah TPS 1.655. Dengan berbagai tingkatan kerawanan di sekitar TPS. Kalau untuk TPS ini tingkat kerawanan akan berkembang. Dia akan dinamis. Dari sangat rawan bisa menjadi rawan, bahkan kurang rawan. Dari kurang rawan bisa menjadi rawan maupun sangat rawan. Untuk sementara ini kita sudah mendata dengan berbagai indikator. Ada 94 TPS yang kita anggap sangat rawan, kemudian 286 yang rawan, dan sisanya ini kurang rawan. Pola pengamanan, jika sangat rawan ini 2 anggota menjaga 1 TPS bersama 2 orang Dinmas. Untuk pola rawan, 2 anggota menjaga 2 TPS dengan 4 orang Dinmas. Untuk wilayah yang kurang rawan, ini berbagai pola. Ada anggota kita 2 orang menjaga 3 TPS, 6 Dinmas. Ada yang 2 orang menjaga 4 TPS, 8 Dinmas. Ada anggota kita 2 orang menjaga 5 TPS, 10 Dinmas. Kenapa harus 2? Karena anggota harus di sistem, sehingga saling bantu-membantu. Khusus untuk tim patroli, kita sendiri sudah meminta kepada Polda Banten dan alhamdulillah diberi oleh Bapak Kapolda sebanyak 250 personil yang mana akan ditempatkan di setiap polsek. 50. Jadi satu polsek 10 personil untuk patroli yang di daerah polsek tersebut. Kemudian juga kita juga sudah mengerahkan juga padal-padal. Jadi kalau polsek juga nggak sendiri, didapat bantuan ya, dari Brimob Resimen sebanyak 1 batalion
berjumlah 215 personil, yang mana nantinya ini akan kita tempatkan kembali per wilayah, baik di wilayah selatan, di daerah barat, timur maupun utara. Untuk di daerah selatan kita akan tempatkan satu SSK di Polsek Malimping. Ya, ini akan membackup wilayah Bayan dan sekitar, kemudian akan membackup wilayah Banjarsari dan sekitar, termasuk Cijaku. Khusus Cijaku ini juga kita akan tempatkan karena dia dua kecamatan. Jadi kita akan tempatkan satu personal mas di sana. Jadi untuk wilayah Malimping, Wonosalam, Cijaku ini bukan hanya ada Brimob Resimen, tapi nanti ada Dalmas Polres yang akan khusus di wilayah Cijaku. Jadi itu rekan sekalian. Dan kita juga akan dibantu oleh sebanyak 500 personel TNI yang sudah disebar oleh Pak Dandim di semua wilayah kecamatan ada di Kota Lebak. Termasuk nanti 2 peleton yang akan standby, yang sewaktu kita bisa geser untuk perkuatan pasukan. Sampai sini ada pertanyaan lagi tidak? Ini Pak, untuk yang TPS Rawan atau Pak Kapolres itu berada di kecamatan mana aja, Pak? Untuk kecamatan ini Sempat ya? Jadi desa-desa ini kita akan secara lawan. Ini ada di 15 desa. Untuk desanya supaya tidak menjadikan suatu kekhawatiran, mungkin kita tidak sebutkan karena ini menurut perhitungan kami dengan berbagai indikator tentunya, tapi di daerah tersebut sudah kita tempatkan personil yang memang siap untuk di sana. Terus untuk penugasan mulai hari apa, Pak? Untuk penugasan, ya besok pun kita sudah akan melepas anggota kita yang Polres, akan bergeser ke polsek-polsek. Dan untuk hari Sabtu kita akan melaksanakan apel gerakan pasukan. Ya, setelah itu nanti baru kita geser ke polsek-polsek. Jadi ya, untuk semuanya itu pada hari Sabtu ya, digesernya, Pak? Jumlah kepala berapa dan itu dari hitungan tadi? Totalnya, Ya. total ini sebanyak hampir 2.000, nanti sebanyak 5 personil. Dan menyinggung soal ini, kemarin juga ada di Pandeglang ada pos-pos vaksinasi. Kira-kira di kita berapa desa? Kita ada siapkan untuk vaksinasi, ya kita menyiapkan 28 tim, yang mana nantinya mungkin tidak bisa ke semua desa, tetapi kan kita tempatkan di berbagai TPS yang kita akan cek di mana posisinya desa tersebut untuk jumlah yang sudah divaksinasi kurang. Jadi kita ada 28 tim vaksinasi. Jadi tetap yang berkaitan dengan vaksinasi, kita tetap ada vaksinasi dengan menunjukkan tim-tim yang ada di Polsek maupun di Polres untuk melaksanakan vaksinasi di TPS yang kita hitung secara kalkulasi daerah tersebut masih kurang yang divaksinasi. Jadi sekarang belum clear ya misalnya ya. Desa mana kira-kira? Desa mana kan? Dan akan itu besok pun akan kami rapatkan dengan Pak Kapolsek untuk lokasi-lokasi. Kemudian strategi ini gimana Pak supaya memutus dengan kerumun? Seperti apa nanti gambarannya? Ya tentunya panitia sudah membentuk TPS yang awalnya gini, yang awal saya buka ya, agak sedikit gap. Jadi awal yang duduk. Jadi awalnya tahun-tahun lalu pelaksanaan daripada pencoblosan ini sebelum pandemi dilaksanakan di tempat. Sekarang setiap desa sudah dipecah dengan berbagai TPS. Jadi ada satu desa itu ada 7 TPS, tergantung dari kampung-kampungnya. Ini harapannya bisa memecah konsentrasi massa, sehingga pandemi ini bisa kita dampak daripada nanti penyebaran COVID ini bisa kita tekan. Dan juga kemarin juga terakhir pada saat deklarasi damai, awalnya penghitungan suara ini dilaksanakan di desa. Tetapi kita putuskan bahwa pelaksanaan penghitungan suara ada di TPS.
Nanti tinggal dengan TPS tinggal dipelokkan di desa. Lagi kira? Pak, kiranya indikator penempatan zonasi rawan, sangat rawan. Sup, pertanyaan Sup. Indikator. Jadi indikator pertama itu jarak. Ini jarak tempuh ke TPS ini dari Polsek jauh apa dari Polres. Contohnya salah satunya itu ada di daerah ini pemerintah ya. Ini contohnya pemerintah contoh ini karena kan nanti akan menyebut nama daerah. Contoh di daerah Citoreng. Citoreng ini dia masuk wilayah Kecamatan Cibeber. Tetapi dia lebih dekat ke arah Lebak Gedong. Sehingga kita anggap di sana rawan lemahnya karena jarak dan jauh. Maka kita tempatkan satu peton Dalmas, satu peton Brimob di Lebak Gedong, harapannya bisa cepat backup ke Citoreng maupun Subang. Itu salah satu. Kemudian sejarah masa lalu di desa tersebut, di antar calon ini kita lihat apakah pada saat sebelumnya pernah sama-sama calon karena telah menang, kemudian juga termasuk basis-basis pendukung para calon juga kita perhitungkan, dan juga situasi keamanan di sana, Kamtipmas yang sudah kita monitor dari bulan lalu untuk apakah ini bisa dilakukan atau tidak, juga gambarannya. Mereka kira-kira dengan penyebaran titik-titik personel itu, kira-kira Kapolres menjamin nggak keamanan pilkada besok? Kita berusaha menjamin. Dengan banyaknya anggota kita sebarkan dengan pola, ya ini kita berusaha untuk menjamin supaya masyarakat tenang pada saat pelaksanaan pilkada. Makanya kita mengharapkan juga dari para calon untuk sama-sama menjaga kondusivitas wilayah. Jadi sebagai contoh saja, contoh misalnya kita tempatkan satu peloton Brimob ada di Bucang, dia akan backup kan Subang bisa, nanti dia lari ke Widamar bisa lari ke Cipanas bisa lari ke Sajra bisa. Di Widamar juga kita tempatkan lagi satu Brimob lagi, bisa lari turun ke Cimarga bisa, nanti masuk ke Bojong Manik bisa, karena dia satu jalur tengah-tengah dia. Satu titik jadi bisa mencapai beberapa Dia mencakup berbagai, makanya kita tempatkan ini. Kemudian kita tempatkan di Maja. Ini bisa cepat backup Curug Bitung, bisa cepat backup kembali ke kota, ke Citras. Nah itu kita ini. Kemudian di Warung Gunung, ini bisa backup kota bisa cepat, bisa backup ke Ciplur bisa backup ke Cibadak dekat. Nah, jadi semua kita akan ini kan. Kalau perlawanan ini mas paling lagi itu cuaca. Ya, kita antisipasi. Makanya di sini masih standby anggota kita untuk sewaktu-waktu nanti kita juga berkoordinasi dengan BPBD berkaitan dengan bencana alam. Harapan kita yang kita nggak khawatirkan yang di jembatan itu toh, jembatan Muara. Yang sewaktu kalau memang dia hujan lama, air naik terus melewati jembatan tersebut. Ngomong lagi. Ya, Ngomong lagi. ya lewat Subang. Maka nanti ada apa-apa lewat Subang. Jadi Brimob yang di Puncak ini bisa geser sana. Jadi bisa kan kiri situ. Kalau yang di Cijantung kan dia bisa backup nanti kan dia bisa backup ke Marimping, jadi bisa backup ke Wonosalam, ditempatkan di Banjarsari ini bisa backup ke Gunung Kencana, Cileles itu, dan juga bisa menghalau orang-orang yang tidak bertanggung jawab masuk dari perbatasan. Di Warung Gunung termasuk juga perbatasan kita jaga. Saya mengajak masyarakat kita ini untuk melaksanakan kegiatan pilkada sini dengan suasana yang gembira ya, bukan dengan suasana yang seakan-akan mencekam. Kalau untuk perbatasan di Sukabumi itu Ke mana? Kilogram. Itu ada Brimob dari Pak ya?
Cibareno. Dari Bayah. Bayar. Di BSD sudah ada satu peton di sana. Di Maripik ada satu SSK. Di Cijaku ada satu peton. Nanti dari Lebak Gedong juga bisa masuk ke Cibeber. Juga dibutuhkan. Itu gambarannya. Jadi memang kita berusaha untuk semaksimal mungkin semua bisa cepat tercover. Kalau untuk yang paling rawan itu di desa mana? Sudah kan. Jadi mereka itu merasakan nggak nyaman. Pak, kalau untuk Bupati dan Forkopimda pas hari hanya akan ikut patroli juga atau gimana Pak? Tentunya, karena kan ini kan peran serta tanggung jawab semua pihak. Kalau Polri kan di bidang keamanannya, bagian dari para petugas ini kan tentunya dari Pemda. Habis pada nyoblos itu tuh. Hah? Habis pada nyoblos. Sehabis nyoblos. Semua nyoblos itu. Dulu, Bupati Sekda nyoblos. gitu ya. Saya tutup. Ya. Seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke guys, itu tadi pemaparan yang disampaikan langsung oleh Kapolres Lebak, Bapak AKBP Teddy Rayendra terkait persiapan pengamanan pemilihan kepala desa serentak di 265 desa di 28 kecamatan yang akan digelar pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021. Mudah-mudahan pilkada serentak di Lebak berjalan aman, tertib dan tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, demikian informasi hari ini. Jangan lupa di subscribe, like, serta di komen. Dan sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah vaksin.